Nah ini anak pasti merupakan amanah. Yang namanya amanah pasti dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Paling utama kita orang tuanya. Demi Allah kata Rasulullah, nanti di akhirat kemudian engkau tamatoa di paresa hajina mabrur, di paresa sedekana liwai gana, di paresa beregamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tahan dulu tuh bapak, engkau belum tanayangi. Balik tuh bapak, ternyata anaknya manggil. Berkata ini anaknya, saya ini adalah anaknya. Betul kuakui orang tuaku rajin ke masjid, betul kuakui rajin sembahyang. Tapi ketika di dunia malaikat alena sembahyang, tapi saya tidak pernah disuruh untuk sembahyang. Disuruh mengaji malaikat baca 30 juz, tapi saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Bukankah kewajibannya kepada saya? Tidak pernah kena titipkan agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut orang tua jadi ditarik masuk ke dalam neraka. Ketika menghadapi sakarat Pak, di situ puncaknya setan ingin mengelabui kita. Ketika menghadapi kematiannya, ketika menghadapi sakarat, jangan pandang enteng. Kenapa? Karena di situ puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tiap herangin jangan harang. Punan netau di pamadang, nite baluna sembayangna, lohena pasidekana, pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan dipangit-ngit lapot mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya, yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya ro umurue purana patentu pung Allah Ta'ala injo kamatiangam may ngase minaator karing Allah Ta'ala manna ni apa manna ni kura punang kuay karing Allah Ta'ala mati kini menandakan bahwa kita ini manusia, tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Karena semua sama di hadapan Allah, sama ngasih jakini di hadapan Allah. Kasiasi kalumanyang korwane makunrai maiga amalakna digaga amalakna faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Na intinya na sanabita na rekwelo kina sasalama dua golongan padecing, dua golongan perbaiki. Apa itu? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu an lobangi kia sembayang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita puasa sunat, tapi kode kiri padanta rupa tahu majaki di padanta bali bola, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang biasanya rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid macaritan mikiri kanan. Betul tidak? Arah mengaku nih. Nangku boleh betul ya. Nih, ada bentuk orang memang tugasnya begitu, selalu menceritakan kejelekan orang lain. Masukku saya atau kalau bukan urusan tak jangan ki urus ih. Narikotania ete tak aja keteki, narikotania kata tak aja ki kakang. Ada pepatah mengatakan Bapak Ibu, segemuk-gemunya ikan hiu pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan teri pasti ada dagingnya, seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya, dan sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Betul? Jadi engkau mana tu jakta rek ngaseng ini kekodianta
Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bersih, tidak ada manusia dia yang paling soleh. Jadi jangan maki. Kenapa orang pusing? Karena selalu napusingi urusannya orang. Kenapa orang mau pinsang, teler? Karena selalu mau napusingi biar bukan pusingnya napusingi itu. Bali bolai meli kipas angin, alena taputara. Betul. Bali mulai meli motor, alena meru. Gaya naji. Kalau ada orang seperti itu, kata Nabi, ajak melihat orang mati. Narekung kata mato mapokorna sanabita, ajak melihat orang mati. Makanya agama katakan kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Ka engka meto tahu dek metoro tahu tala sadar adra imate. Engka meto tahu dek meto na talinga elo imate. Na kasih sama ji allo na bangi, na papada ji bulan Ramadan bukan bulan Ramadan, na kasih sama ji waktu salat bukan waktu salat. Ia panas sembayang pun na allo na juma sekali na minro nan le sandala na tawa. Umpama contoh jenjo. Iya. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjaren jo kematian nganjari pembelajaran regitte supaya gitte sadar ki anggua gitte ni tahu pastilah mate ki. Taurie jabatan na mate,endre jabatan na mate, tahu kalumanyang mate, tahu kasiasi mate, bahine mate, burukne mate, ustaz ribo kopi. Iya kalau menceramah. Betul? Ini lah cara. Mingkau kodong pasti mati. Lanteri ini andre na mati. Makanya diambil hikmah. Kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajo ramatengenge mancaja guru malopuri watakkaleta. Supaya kita sadar bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya hidup. Ada kalanya dan ada masanya. Di setiap masnya pasti ada orangnya. Di setiap orang pasti ada masanya. Maka selama kita apa decengi memang ni, selama kita hidup beribadah memang maki, selama kita hidup mengaji memang maki, selama kita beribadah memang salat memang maki, karena akan tiba masanya kaleng-kalenta nanti dalam kubur. Kaleng-kalenta, calaleta sendiri nanti dalam kubur. Nah akan tiba masa, akan tiba waktu mulut ini tidak ada gunanya. Akan tiba masa, akan tiba waktu tangan ini tidak ada berguna. Akan tiba masa, akan tiba waktu kaki kita akan menjadi saksi segala perbuatan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika pada hari itu mulut-mulut mereka akan ditutup, tangan-tangan mereka akan berbicara, dan kaki mereka akan berbicara tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Makanya kita sudah berada di akhir tahun Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1444. Makanya sadar maki, seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba semuanya, astaghfirullah rabbal ya, astaghfirullah minal ibu-ibu diam, bapak-bapak ini nah, gaya aja deh ya. Coba bapak-bapak dulu, ibu-ibu diam. Mekoki ibu-ibu yang mekoki diam. Nah, coba bapak-bapak jangan sampai gaya aja. Nih, nunggu kita sampai angang-angang aja. Coba. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya yang ngasih, astaghfirullah rabbal ya, astaghfirullah minal kuare lobe nonya go jendeke. Alhamdulillah jamaah, bukan Ustaz Maulanan deh bos. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat, makanya jadikan kematian pembelajaran, jadikan kematian itu menjadi tolak ukur bahwa hidup di dunia tidak selamanya hidup, pasti meloki mate. Makanya di setiap saat kita berdoa, apalah kiri kareng Allah Ta'ala, minta doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Makanya tu narko sujud pacapurangi, makanya pun nan sujud kita terakhir tidak apa-apa nih pamaling-maling kunjuk sujud tak, tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak, supaya minta sama Allah, mudah-mudahan kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya pun sujuki baca ini doa, ada doanya di situ. Apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba aminah hangki acueki. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar. Sekali yang ngasih semuanya. Allahumma yassir wala tu'assir. Apa? Nanga boleh. Jalan kot. Nanga tuh boleh. Ulangi. Ini ibu-ibu angang aja. Coba ibu-ibu ulangi. Cueki, ikuti. Coba ulangi. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar boy rahimin najat nasa. Ya toh mirunis. Baik. Insyaallah. Makanya di setiap sujud terakhir, sujud pacapureng, minta sama Allah, Allahumma yassir wala tu'assir, ya Allah, berikan aku kemudahan, jangan engkau berikan kesusahan. Kenapa kita minta itu? Jangan pandangin ketika menghadapi sakarat, Pak, di situ puncaknya setan ingin mengalabui kita. Ketika menghadapi kematiannya, ketika menghadapi sakarat, jangan pandang enteng. Kenapa? Karena di situ puncaknya setan ingin mengelabui orang mati, supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tiap keherangi, jangan harang. Punan netau di pamadang, nite balona sembayanna, lohena pasidekana, pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa?
menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya. Itu setan dipangit-ngit foto mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan nariku dirapi otomateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin, bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang, kuala ni pabarakan na bacaan surah Yasinku. Nariku melu kicabu nyawana itu aku kicabu pun tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Tapare salah paham, berarti ini surah Yasin Ustaz, surah untuk ammuno. Tidak, itu surah Yasin bukan hanya kematian. Kagitte nampak baca surah Yasin ada orang mati, identimi Yasin, oh mati. Padahal tidak, itu surah Yasin Pak, banyak manfaatnya, mega kegunaannya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Oh puang, egana masalah kulangi puang. Banyaknya masalah kau dapat di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia degaga rupa atau degaga masalahnya. Betul? Apalagi kepala rumah sakit, mega masalahnya. Tidak ada manusia punya masalah, betul tidak? Ngaruh terlambai dendre. Karena ada lagi kepada dinas kasiang, didatangi lagi, ada lagi aturan-aturan baru. Bilangin di antor, tunggu dulu Dinda. Ada ini apa cah? Ini maklumi, karena memang ada masalahnya. Semua punya masalah, betul tidak? Tapi kami nalohi masalah nabahinia. Masalah yang pertama arisana talana IP. Walipu miseding. Betul tidak? Masalah yang kedua cicilan atala lunas pi. Masalah yang ketiga anak nala bunting. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bapak na mau tong. Mati balik. Punya masalah. Punya masalah ya Allah. Egana masalah kulangi puang. Banyaknya masalah kau dapat di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Ada anak tanakal, engkau nak tahu betak. Coba setiap malam Jumat bacakan surah. Bukan hanya surah Yasin, semua dalam Al-Quran boleh kita bacakan. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Niaga rinta, engkau sata ada penyakit tak, seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu Al-Quran luar biasa, termasuk surah Yasin. Jadi punya masalah, baca surah Yasin. Ada anak tanakal, bacakan surah Yasin. Engkau sata, baca surah Yasin. Engkau masalah tak, baca surah Yasin. Engkau inreta, wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca surah Yasin aja aku beri. Betul tidak? Alhamdulillah. Coba kita bersalawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bah. Sekali lebih. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah Yasin. Masya Allah, cantik teman-teman deki bibuah. Subhanallah, wajah-wajah surga ngasih nih. Amin. Sak barang ngasih nih ruburat nina. Punna tindroy. Ambao piantere ko apa na? Keloro. Baik. Mengaku sendiri maki. Dilanjut. Bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, kata Nabi, bisikkan la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Inai mate diakhiri dan kalimat la ilaha illallah, maka digagaon ronna sang ngadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal.
Tapi yang bilang be gampanan tuh sasalantama ki di surga. Biar memakai banju dulu, biar makin nakal-nakal lah mati pakai nampak dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan. Apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya ingin kalimat la ilaha illallah mesti do kebiasaan tompinjo la ilaha illallah. Apa triknya Ustaz supaya kita dipermudah menghadapi sakarat? Gampang. Pertama kata Rasulullah, inai tahu memperbanyak langkahnya ke masjid. Napa begai berjamaah di masjid 40 kali berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, tenana mate tidak akan meninggal sebelum dipetiang di surga pemasena pun Allah Ta'ala. Barakan rasanya berjamaah. Alhamdulillah. Diusahakan ngerui di laki berjamaah di masjid kutu. Ustaz sibuk alohe kurusu mega urusu enak dia akan aku sibuk ki. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghribi. Tidak bisa datang di waktu maghribi, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Main sampai subuh. Amin boleh ya. Datang itu 5 waktunya. Paling tidak 1 hari datang di waktu asar. Paling tidak 1 hari datang di waktu duhur. Kenapa? Mereka barakan apa? Barang siapa senantiasa inai tahu angalir jani rebalana, ambil air wudhu di rumahnya, kemudian melekatkan kakinya untuk berjamaah di masjid, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pemasena pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hebatnya itu Pak berjamaah di masjid. Semua berhubungan di masjid pasti dapat pahala. Melekatkan kaki kita ke masjid dapat pahala. Masuk di masjid sebelum kita masuk baca doa, Allahumma ftali, dapat pahala. Masuk di masjid jangan langsung salat sunat. Jangan langsung duduk, salat sunat 2 rakaat dapat pahala. Semua yang berhubungan dengan masjid pasti dapat pahala. Melekatkan kakinya ke masjid dapat pahala. Masuk di masjid baca doa dapat pahala. Salat sunat di masjid dapat pahala. Mengaji di masjid dapat pahala. Istighfar di masjid dapat pahala. Memekoki diamki di masjid dapat pahala. Jadi tidak bisa salat sunat beristighfar, tidak bisa beristighfar baca salawat, tidak bisa baca salawat diamki lanyenyeng. Dende rek mentoro tahu selamat tamat di masjid bunga no rusu ngase bunga janda bolong umpama. Tapi insyaallah tidak ada jadi di rawa begitu toh, tidak ada jadi sini. Oh kodong inangku Alhamdulillah. Pertama kata Nabi, jikalau ingin dipermudah menghadapi sakarat, perbanyak langkah ke masjid. Yang kedua kata Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah, punareto garing-garinta, engkau malah salah sata. Ada orang-orang sakit ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Inai kata Rasul, inai garing, nigi semalasa. Barang siapa dia sakit, kemudian dia baca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang, materi garinna, kata Rasulullah, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya punareto garing-garinta ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Apa dibacakan ini? Bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Coba semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. 40 kali berulang materi garinna, kata Rasulullah, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya narukum kepala salah satu ajarkan itu. Apalagi ustadz, orang hamil tomat tampu ingin keluar anaknya dengan selamat, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Itu dokter Usniar pasti nak tahu itu, pasti didoakan itu. Baca dokter Usniar, pasti insyaallah.
Ajarkan itu pasiennya supaya selamat. Banyak-banyak mengingat kepada Allah. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu. Ambilkan air putih, usapkan, bacakan. Usapkan perutnya, mudah-mudahan dengan selamat, dengan berkahnya. Alhamdulillah. Bahkan ada yang tanya, bilang, Ustaz, kalau di rumah terjadi gangguan, selalu panas perasaan, selalu saja ada masalah, selalu saja kepanasan, selalu saja berbagi. Ambil ko garam, alle ko ceklah. Injo ceklah ya, taburi rumahmu pas sulapa di depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 41 berulang. Insya Allah udingi mencaji patola bala. Subhanallah. Itu mi bacakan. Bahkan ada yang tanya ke Ustaz pun lamun-lamun ki, matana-tana ki bata, matana-tana ki berle, matana-tana ki jagung supaya tidak tenan taman jo bahia, rigalunta, ritanan tanamanta, bacakan itu zikirnya Nabi Yunus tapi talung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian adlibuki to tanamanta sagena sinara. Talanta may bahia. Alhamdulillah. Cho jenjo. Cho ji. Ina tungko pun salah daw. Ina lantang pun jagai. Ini anekdot. Ini anekdot. Artinya itu dalek tidak mungkin hanya berzikir saja langsung dia datang. Betul? Tidak mungkin itu rezeki langsung turun dari langit dengan hanya subhanallah, 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 balon turun dari langit. Pret, kalau malah. Tidak mungkin, harus pemajama tahu betul? Nabilang orang bone lo ande ti echo. Naganna bos. Makanya berzikir, bertakarruf ila Allah, tawakal kepada Allah, perbanyak zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekali. La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah, Masya Allah. Bacakan surah Yasin, bisikkan kalimat la ilaha illallah. Menghadapi kematiannya, bisikkan la ilaha illallah. Setelah dia meninggal, antarkan, mandikan dikafani. Setelah sudah dikafani, disalati. Setelah sudah disalati, diantar ke kuburan. Punala niantar ke lampani kubur, kata Rasulullah, jangan sembarang mengantar. Karena biasa salat ini orang mengantar, banyak sekali di depan, baru tidak ada di belakang. Pusing malaikat, ini antara. Betul? Tidak sembarang orang ngantar ke kuburan. Padahal sembarang mengantar di kubur. Orang ngantar ke kuburan di belakang, ke tingkat, di mundri, ke mondro. Kemudian di jari buku, perbanyak baca. Ada dibaca di situ. Apa diperbanyak baca? Baca astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu, antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan, janganlah suka masuk-masuk. Ada tong adab-adabnya di situ, nade kemelok kimatama di pintu kuburannya. Peko carana mabere seleng yolo, aga dibaca. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikum. Ini dibaca. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tidak tahu terakhirnya, cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu juga terakhirnya, cukup assalamualaikum. Tidak tahu juga assalamualaikum, tiap kita lasaki. Baca puong ko so. Nang kana beri salat itu nisang. Angko malaikat na buntu kamu ndek kana. Umpama. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Diantar kita ke kuburan. Kata Rasulullah, punalan diantar ke lampan di kuburua. 3 yang akan mengantar kita, telum antar kita senabita. Apa jenjo? Yang pertama kata Rasulullah keluarga. Yang kedua kata Rasulullah bara-bara punania. Yang ketiga amalah. Mingka mindro ruang mantang sede pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti lisu di bolana. Nah ini sengia anak pasti merupakan amanah. Yang namanya amanah pasti dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Paling utama kita orang tuanya. Demi Allah kata Rasulullah,
nanti di akhirat kemudian engkau tamatoa di paresa hajinna mabrur, di paresa sedekana liwai gana, di paresa beregamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tahan dulu tuh bapak, engkau mau tanayangi. Balik tuh bapak, ternyata anaknya manggil. Berkata ini anaknya, saya ini adalah anaknya. Betul kuakui orang tuaku rajin ke masjid. Betul kuakui rajin sembahyang. Tapi ketika di dunia malaikat alena sembahyang, tapi saya tidak pernah disuruh untuk sembahyang. Disuruh mengaji malaikat baca 30 juz, tapi saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Bukankah kewajibannya kepada saya? Tidak pernah kena titipkan agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua jadi tarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak dididik anaknya dengan baik? Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, Pak Guru anak tak agama, Pak Guru anak tak mengaji, Pak Guru anak tak sempajang, sempajanan yolok siapa mengajina. Betul? Kadang ada orang tua minta maaf. Ya, saya berani katakan, dimanapun saya ceramah, saya berani katakan, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Betul? Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati, tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamodal juga itu. Betul? Kenapa? Karena ketika pada ritu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, nah pergi kau mengaji. Dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajar kita orang tua, tiba masanya ide orang tua, diperiksa dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab, man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji di dunia, makutanya malaikat mungkar, nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi bilang nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar, kalau begitu paling hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan, barakkananya baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maka tidak apa-apa dikasih anak tak uang 500.000 kalau nak hafal ayat kursi dengan artinya. Betul? Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Bagannya dua. Bahaya kesek jadi. Masulega. Tidak apa-apa. Kalau ada anak tak pintar mengaji, subhanallah. Iya, ini pemotivasi. Agama kita ini dicintai. Betapa mulianya orang-orang yang dekat dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang sudah tidak beriman lagi? Bagaimana kalau anak sekolah sudah tidak ada iman lagi? Bagaimana kalau dalam polisian tidak ada beriman lagi? Maka Allah akan lucurkan berbagai macam malapetaka dan musibah. Bagaimana kalau surah keimanan tidak kita bukakan lagi? Bagaimana kalau surah 4 dusun, 4 camat semua tidak beriman lagi? Maka Allah akan turunkan, jauhkan dari keberkahan itu. Nah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Seandainya dalam satu kampung, seandainya dalam satu dusun, seandainya dalam satu kecamatan beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Konsepnya beriman dan bertakwa. Pertama dengan ujian mengaji dulu. Oh subhanallah. Coba lihat, kita akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah. Di mana-mana dikorupsi. Ada bantuan dari atas 150 M. Di atas dibagi. Letu di masyarakat M 150. Ngurai. Ada iya kok. Betul tidak ini? Nah, koreksi diri kita. Mari kita luruskan niat karena Allah. Bahkan kata Ahmad bin Hanbal, Nabi bilang Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, seandainya milaku di Allah Ta'ala, kau apalah kau dikering Allah Ta'ala. Nah satu di permintaanmu diterima, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh dan salihah. Ketika anak yang soleh, dia akan jadi pemimpin yang soleh. Dia akan jadi pedagang yang soleh. Dia akan menjadi orang kaya yang soleh. Paling tidak ada kesalehannya dia tampakkan. Alhamdulillah. Maka saatnya kita berbenah. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan kebenaran ya Allah.
hanya untukmu kami akan kembali, dan darimu kami akan kembali, dan insya Allah kami akan kembali penuh dengan keselamatan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Oke, baik, saya kira itu tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.